Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 35 akan mempresentasikan tentang panas jenis zat padat. Next. Pertama-tama kita perkenalan dulu dari kelompok 35. Perkenalkan, nama saya Adimsa Arya Salam dengan NIM D600-200-181 dari Prodi Teknik Industri. Kemudian perkenalan kepada teman-teman saya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Heri Sriadi dengan NIM D600-179 dari program studi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Roni Rizky Pratama dengan NIM D600-200-180 dari Prodi Teknik Industri. Next. Apa sih yang dimaksud dengan kalor jenis? Di sini kami akan menjelaskan pertama-tama yaitu kalor jenis. Kalor jenis didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Secara umum, untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda, yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi, maka kalor yang dikandung benda tersebut besar. Begitu juga sebaliknya. Jika suhu benda tersebut rendah, maka kalor yang dikandung sedikit. Next. Besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda bergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama, massa zat, yang kedua, jenis zat kalor, yang ketiga, perubahan suhu. Rumus menghitung besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda, yaitu dengan cara Q sama dengan M dikali C dalam kurung T2 min T1. Untuk keterangan, Q satuannya yaitu Joule, M massa satuannya kilogram, C kalor jenis satuannya Joule per kilogram. Terus T2 min T1 perubahan suhu satuannya Celsius. Next. Kalor dibagi menjadi 2 jenis. Kalor dibagi 2 jenis. Yang pertama, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud atau kalor laten. Persamaan yang digunakan pada kalor laten ada 2 macam, yaitu Q sama dengan M kali O dan Q sama dengan M kali L. Keterangan U untuk kalor uap, L untuk kalor lebur. Yang kedua, yang digunakan untuk menaikkan suhu. Dalam penambahan kalor, dua konsep yaitu kapasitas kalor dan kalor jenis. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius. Persamaannya H sama dengan Q per T2 min T1. Keterangan H kapasitas kalor, Q sama dengan kalor yang dibutuhkan, T2, T1 perubahan suhu. Next. Silahkan perwakilan untuk mempresentasikan. Baik, selanjutnya saya yang akan mempresentasikan kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Dengan rumus Q sama dengan
M dikali C dalam kurung T2 min T1. Dengan keterangan C adalah kalor jenis, Q sama dengan kalor yang dibutuhkan, satuannya Joule, T2 min T1 sama dengan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius, dan M massa benda, satuannya kilogram. Menurut asas Black, apabila ada dua benda yang suhunya berbeda, kemudian disatukan atau dicampurkan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Persamaan ini dapat dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas kalor adalah benda yang suhunya tinggi, dan yang menerima kalor adalah benda yang suhunya rendah. Next. Macam-macam perpindahan energi. Next. Macam-macam perpindahan energi ada 3. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Next. Yang pertama konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Terus yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat yang perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, atau pada udara dan angin. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh perwakilan kelompok saya. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal tentang kalor. Nah, yang pertama yaitu terdapat soal yang berbunyi air sebanyak 3 kg yang bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4,186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Di sini diketahui M dengan 3 kg, C sama dengan 4,186 Joule per kilogram derajat Celcius, dan perubahan suhu 25 derajat Celcius. Dan ditanyakan yaitu B, dan dijawab dengan rumus M C kali delta T. Dan jawabannya yaitu 13.950 Joule. Dan untuk nomor 2, terdapat soal berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang massanya 10 kg dari suhu mula-mula yaitu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi yaitu 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Diketahui dengan massa yaitu 10 kg, suhu awal 20 derajat Celcius, suhu akhir 100 derajat Celcius, C 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan ditanyakan adalah Q. Jawaban yaitu menggunakan rumus MC kali delta T. Dan ditemukan jawaban 360.000 Joule atau 360 kilojoule. Jadi
kalor yang dibutuhkan sebatang besi tersebut sebesar 360 kilojoule. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila dari kelompok 35 ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.